Kosong pakana. Ya bella. Iya, lapakana molo. Aduar taulo. Lenggok sai. Ditawak mai lapakana buang. Tanpa kuku batalarna. Manu dega aga pasrosna. Ali-alina besye atule-tulena. Arengkalenga manak kemana? Yang kaya mania. Manorang alau orai. Rilusa wali-wali makna. Mau diri bulu-bulu ketetau. Mau diri taneta ketudan. Dari lahoi ko. Kasabab papi decemu. Lau rijua. Tangkali ingat di janji kumpul. Sola mate. Demas sola mate. Lebih di mate. Mas sola sulai. Tapi urus mah. syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita senantiasa masih diberikan kesempatan kesehatan untuk mengikuti kegiatan seminar nasional moderasi beragama dengan tema peran pemuda sebagai pelopor moderasi beragama yang nanti akan dilanjutkan oleh beberapa narasumber kita dari Kemenpora, dari anggota DPR RI, kemudian dari Andre Doluta yang akan menyampaikan model dan seperti apa interpretasi kita terkait dengan moderasi beragama. Semoga kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin bagi kita semua. Para tamu undangan, para sahabat-sahabat yang kami hormati, bahwa kegiatan moderasi beragama ini adalah kegiatan yang menjadi prioritas, khususnya kita di Gerakan Pemuda Ansor dan Bangsar Kabupaten Wajo. Sehingga apapun itu, momen seperti apapun itu, kita mencoba memaksimalkan karena mindset yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita terkait tentang seminar moderasi beragama masih banyak yang keliru. Sehingga pada momen itu
kami melibatkan Asadia Channel dan kemudian TV Wajo, TV lokal Wajo yang meliput secara langsung, karena memang kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa moderasi agama seperti ini, bahwa cara pandang kita tentang agama itu harus sesuai pada esensi agama itu sendiri, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan atau yang dikenal dengan istilah moderat. Sehingga pahaman-pahaman ini itu harus kita tumbuhkan di tengah-tengah masyarakat, harus kita jadikan sebagai karakter kita di masyarakat, khususnya di Kabupaten Wajo. Maka sehingga moderasi beragama ini harus kita sosialisasikan dan harus dipastikan bahwa harus sampai di pelosok dan harus sampai di tengah-tengah masyarakat kita. Sahabat-sahabat semua yang kami hormati, seminar moderasi beragama ini akan sedikit menjelaskan tentang seperti apa makna tentang moderasi beragama dalam keberagaman itu. Sehingga kita juga ingin melihat bahwa seperti apa peran pemuda mengambil bagian terhadap pengembangan moderasi beragama ini. Sehingga daerah kita yang kita cintai, daerah kita yang kita banggakan itu dalam kondisi yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keberkahan karena adanya jalinan silaturahim dan hidup secara keberagaman dan toleransi dalam beragama ini tetap menjadi nilai kemanusiaan yang harus kita lakukan, karena yang kita paham bahwa NKRI harga mati. Kira-kira itulah mungkin yang sempat kami sampaikan sambutan singkat kami dari Gerakan Pemuda Ansor. Ucapan terima kasih kepada semua para tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan permohonan maaf mewakili dari Gerakan Pemuda Ansor Banser Kabupaten Wajo jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, maka kami mewakili Gerakan Pemuda Ansor memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi nanti pada kesempatan ini saya serahkan kepada moderator dan para narasumber untuk menduduki posisi kursi di depan, agar supaya kegiatan seminar nasional ini insya Allah kita akan lanjutkan sesuai dengan timeline atau waktu yang kita sudah tentukan. Jadi nanti kegiatan materi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu melalui via Zoom. Jadi dipastikan sahabat-sahabat semua yang hadir pada kesempatan ini alat tulis dan peralatannya dan lain sebagainya agar sekiranya dimaksimalkan, karena ini adalah momen untuk kita belajar dan momen kita untuk memahami seperti apa itu moderasi beragama sesungguhnya. Dari kami cukup sekian. Allahumma ila qawmi tarik wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah kita para narasumber yang siap memberikan gagasan, pengalaman dan pandangan terkait dengan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo. Para pemateri yang insya Allah akan berbagi pengetahuan, berbagi ilmu adalah bukan orang yang sembarangan. Mereka kompeten dalam membincang moderasi beragama. Terlebih dahulu saya perkenalkan narasumber kita. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Haji Andi Muawiyah Ramli MSI. Beliau deklarator dan inisiator Partai Kebangkitan Bangsa. Sungguh sangat berbahagia putra Sulawesi Selatan menjadi salah satu deklarator dan inisiator partai besar di Indonesia, dan insya Allah akan memenangkan pemilu 2024. Amin. Secara pribadi saya mengenal beliau lewat bukunya. Masih ingat kok? Peta Gagasan Karl Marx. Tidak banyak pemuda, tidak banyak mahasiswa yang mau menulis buku kiri di zaman Orde Baru. Hanya orang pemberani yang berani menulis peta pemikiran Karl Marx. Dan itu buku kiri saya yang pertama tuh, peta pemikiran. Jadi kalau bicara soal moderasi beragama, pengalaman gue itu sudah pernah ke kiri, sudah pernah ke kanan, dan sekarang berada di tengah. Jadi sangat tepatlah apa yang menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih Bang atas kedatangan dan kehadirannya di tempat ini. Kemudian narasumber kedua adalah Bapak Dr.
Anggota Midin Tahir MPH. Beliau Direktur Mahat Ali Pondok Pesantren Asadia, sekaligus Ketua Dewan Penasihat DP Ansor Kabupaten Waram. Mungkin sahabat-sahabat yang ada di sini sudah kenal anak kerap ya. Oke. Kemudian pemampir kita selanjutnya adalah dari Kemenpora, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI, Deputi Iptek dan Unkat Kemenpora Republik Indonesia. Nah, untuk narasumber pertama sudah tersambung. Bapak Dr. Amar sudah tersambung dengan kita secara virtual. Karena secara fisik kehadiran beliau tidak memungkinkan, maka kehadiran secara virtual menjadi sebuah pilihan. Tapi itu tidak masalah, karena soal toleransi beragama adalah bagian dari tanggung jawab kita semua. Untuk narasumber pertama kami amanahkan kepada Bapak Dr. untuk menjadi pembicara. Tanpa membuang waktu, kami persilahkan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fatahika wa min awwalil akhirati ila baqaiha. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tentu saja yang pertama terima kasih kepada sahabat moderator, kemudian juga Pak Kiai Haji Dr. Midin Tahir, sahabat pimpinan dan segenap pengurus DP Ansor Kabupaten Wajo, narasumber, sahabat saya yang mestinya Pak Faisal Abdullah, Profesor Abdullah, sahabat saya yang datang tadi wakili oleh beliau, sahabat-sahabat semuanya yang sempat hadir pada pagi hari ini. Semalam itu sampai jam 1 malam saya masih di tengah laut Pak Kiai. Hobi saya mancing, habis ada pelatihan digital di Maros 100 orang kerjasama dengan Pusdatin Kemendikbudristek. Saya melanjutkan perjalanan ke Parepare, lalu mancing. Saya punya perahu di sana. Pak Kiai kalau suka mancing boleh ke Parepare. Di tengah jalan perjalanan saya ditinggalkan oleh sahabat saya yang tidak saya sebab Sumardi Wasobatale, langsung ngaji sendiri ke sentra kami. Baik Bapak-Bapak semuanya, program ini tentu saja bagian dari aspirasi Anure sebagai anggota fraksi sebagai Komisi 10 DPR RI, Komisi Peradaban, Komisi Pendidikan. Di sana bertahun-tahun kita sejak 3,5 tahun terakhir ini bergelut dengan permasalahan pendidikan, termasuk yang paling seksi guru honorer. Ini secara pengantar saja. Pertama, Pak Menteri menggagas akan diangkat 1 juta. Terus diminta kepada bupati wali kota untuk mengusulkan. Ada yang mengusulkan, ada yang tidak mengusulkan, ada yang mengusulkan sedikit. Oh ini baru pada tahap pengusulan. Sesudah pengusulan kemudian ada yang sudah diterima, belum terima gaji, ada yang diterima belum ditempatkan, ada yang ditempatkan tapi di luar daerah pemilihan, daerah tempat tinggalnya, fokusnya tempat mengajar. Akhirnya banyak yang menunjukkan itu. Belum lagi waktu tes pertama, tes kedua, tes ketiga, ada banyak tuntutan. 315 nggak usah dites, langsung dimasukkan saja. Mungkin Bapak sendiri tahu ini masalah-masalah semua Pak Kiai. Saya bicara ini karena kebetulan saya di Komisi 10 10 tahun
sebelumnya saya di Komisi 1, pernah jadi pimpinan di Komisi 1, pernah menjadi pimpinan di Komisi 5 infrastruktur, sekarang Komisi Pendidikan. Kenapa saya tekan ini? Karena saya putra Sulawesi, pendiri partai, terpilih di Jawa Timur, Lamongan. Makanya Pak Kiai saat Muhaimin, adinda saya Pak Muhaimin Iskandar mengatakan, Pak, kita ini sudah 15 tahun mendirikan partai, kok tidak pernah ada putusan PKB ke Senayan. Bagaimana kalau Bapak masuk saja? Saya berpikir, Pak, ini saya sudah 3 tahun di Jawa, artinya saya bukan di Sulawesi tapi tidak dalam rangka berpartai. Akhirnya saya pulang di sini ditemani Pak Sumardi dan kawan-kawan sahabat kita menaiki 100 terbang pesawat 105 kali penerbangan, menaiki lebih 2.000 rumah. Akhirnya tidak terpilih. Karena visi saya begini, bagaimana sudah terkena terjawab pilih kan? Bagaimana kalau di surat kampung tidak pilih kan? Wah, iya ada masalah. Tapi ternyata kita masuk, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, semuanya saja, teman-teman muda saya, Ansor TNI, IPU, DPR, memberikan suara kepada saya. Disitulah saya melihat ada moderasi anak muda kepada Alhamdulillah. Kenapa moderasi itu asluhu? Nanti Pak Kiai bisa menerangkan wasatiyah, artinya tengah-tengah, seperti yang disampaikan oleh Adinda Kota, sahabat oleh Kota tadi, wasatiyah. Jadi kalau ada wasatiyah itu bisa jadi bahasa Inggris nanti menjadi wasit. Jadi kalau ada pemain yang becok bertengkar, nah langsung di situ wasit itu berdaya. Nah itu demokrasi itu, demokrasi. Tapi kalau ada wasit dalam lainnya ingin mencalonkan ketua Ansor menjadi apa, kemudian keluar dari barisannya, itu kira-kira adil enggak? Karena demokrasi itu juga berarti adil. Al-adil adalah juga berarti ya itu tidak. Jadi semua yang bermakna kebaikan, yang bermakna tengah-tengah, yang bermakna seimbang, tidak ke kiri, tidak ke kanan seperti yang sampaikan, itu adalah namanya wasat. Ya, itu yang disebutkan tema khusus kita pada hari ini. Dan tentu saja saya mengamati bagaimana potret generasi muda tentang wasat ini. Tentu saya sama dia harus ada penelitian untuk langsung motret gimana moderasi kalangan anak muda. Nah, anak muda yang mana juga? Kalau anak muda di Cina beda, 60 tahun di atas itu masih anak muda. Nah, Ansor ini apa masih termasuk anak muda atau gimana milenial? Mungkin yang di sebelah kanan ini yang masih muda, ini yang masih masuk milenial, anak muda. Tapi gimana perilakunya? Banyak penelitian tentang itu, bahwa bagaimana moderasi beragama di kalangan mereka. Mereka ada yang betul-betul aktif dalam remaja masjid, ada yang melakukan sebaliknya. Itu ada juga yang sangat kebalikan dari wasat tadi, dari moderasi, menempuh jalan tataruf ekstrim. Nah, itu artinya kebalikan, juxtaposisi dari yang namanya demokrasi itu adalah tataruf ekstrim. Dan perilaku ini kita lihat di banyak tempat, di banyak tahun di Indonesia ini luar biasa. Banyak, ada yang menjadi bomber, ada yang bomber 1, bali 1, bali 2, dan seterusnya. Dan ini mereka anak muda juga, anak muda masih muda. Yang sebut saya muda itu masih Korea. Pada kondisi saya mengatakan 40 tahun ke bawah. Gitu. Kalau saya tidak masuk muda Pak Kiai, saya sudah 63 tahun. 63 tahun masuk nanti ke 64. Jadi tidak masuk lagi oleh milenial yang akan dapat menjadi generasi emas. Hati-hati
Anda semua, sahabat-sahabat, yang diancam-ancamkan bahwa kita akan dapat milenial itu generasi emas, itu tinggal 6 tahun lagi. Lewat 6 tahun ini, apa yang kita bahwa demografi yang emas itu malah kan tidak diisi dengan pendidikan yang baik, dengan macam-macam pencerahan pada anak muda kita itu akan berubah, akan ramai sia-sia. Dan hanya 3-6 tahun lagi generasi itu akan hilang dan pindah ke negara lain tentu saja. Tapi pasti tidak di Eropa, di Amerika, karena di sana generasinya generasi tua. Tidak orang tua baru kawin, tua baru punya anak atau punya anak sama sekali. Tidak masuk dalam kerangka itu. Baik, oleh karenanya teman-teman sahabat-sahabat semuanya, pandangan sejenak kita fokus saja ke konsep sosial ini. Bone contohnya, Bone sekarang ini saya lihat anak mudanya ya beragama, mau sholat, maulid, tapi juga paling akrab dengan tantangan terbesar kemudahan itu. Apa itu? Narkoba. Hampir tiap hari saya membaca di grup Bone bicara, di grup di COVID-19 update. Ada lagi di Merdeka di Cebu, ada lagi di Cina, ada di mana-mana. Nah, Cina ini Cina boleh, bukan Cina tiap sana. Ada lagi di mana-mana. Nah, ini sebetulnya salah satu keberagaman bangsa kita, terutama tugas utama kita dari gerakan pemuda Ansor. Kalau mampu meraih salah satu musuh terbesar ini, supaya tidak terganggu lingkungan kita, kalau kita bisa menjaga diri. Tapi bagaimana lingkungan kita terganggu dengan semacam perilaku menyimpang, perilaku yang misalnya satu contoh narkoba itu sudah cukup baik. Ada pengalaman menarik sekali, ya, keberagaman dengan keagamaan berbeda. Keberagaman artinya Bhinneka Tunggal Ika, atau keberagaman, intensitas kita sebagai orang beragama. Saya pada tahun sudah 4 tahun di Jawa, tahun 1985 kembali ke Sulawesi. Saya lagi sholat, tiba-tiba saya didubuk pakai sepeda dari belakang oleh almarhum Ayahanda Ayahanda Wapu Manangkasi. Terus begini, lagi sholat di dari belakang. Begini diajarkan Tiani, Profesor Tiani di Jogja ini yang diajarkan. Saya belum sadar apa. Ternyata saya sholat itu dapat kopiah katanya. Selama sebelum meninggalkan Bone, saya selalu pakai kopiah. Saya sekolah di Jogja, SMA di Jogja, Pondok Pesantren Al-Munawir, Rakyat, PHIN, Pendidikan Hakim Islam. Di situ saya, adik saya di kelas saya, Mahfud Endle. Tiba-tiba saya pulang sholat di rumah, boleh tiba-tiba didubuk pakai sejarah di belakang. Ini yang diajarkan Tiani di Yogyakarta. Jadi hanya pada perilaku tidak pakai kopiah saya sholat itu dianggap bahwa seorang profesor doktor mantan menteri agama itu mengajarkan hal yang tidak baik di Jogja. Karena menurut saya di Jogja itu adalah Pak Tiani, ilmu pendidikan agama yang saya bersahabat. Nah, benar tadi itu saya pernah Pak Kiai dalam relasi pencarian 30-40 tahun yang lalu saya pernah menggeluti namanya Karl Marx, sebuah skripsi yang tidak menunjukkan di masa Orde Baru karena tidak berani dengan fakultas untuk mengujikan itu. Dianggap waktu itu paham ini Tuhan yang tidak melera komunis. Saya juga dianggap seperti kata Gus Dur, buah semangka di luarnya hijau, dalamnya merah. Nah, masa anak kiai komunis. Tapi benar juga karena di samping ber-TNI saya juga menjadi anggota penasehat GMNI. Kenapa demikian? Waktu saya menjadi ketua cabang MI Yogyakarta pada tahun 80, saya sendiri diminta oleh GMNI untuk melatih mengajar. Jadi waktu di Jakarta kita lagi dengan Pak Taufik Kemas, suaminya Bu Mega, menurut Baskara, saya diangkat sebagai anggota kehormatan dari gerakan
mahasiswa nasional Indonesia. Selanjutnya Ibu Mega mengangkat saya untuk saya dari ICMI, Ikatan Cendekiawan Nasional Indonesia, kita berbentuk yang namanya PCNI, Persatuan Cendekiawan Nasional Indonesia, dan saya jadi sekjen yang pertama. Karena Pak Mega mengatakan adakah orang yang cukup moderat, yaitu untuk dijadikan sebagai sekjen dari Cendekiawan Nasional Indonesia, justru memberikan nama saya kepada Ibu Dawati, Persatuan Cendekiawan Nasional Indonesia, lawan kesejajaran dari PCNI yang sangat marak dulu itu. Baik, bapak-bapak semuanya, tidak banyak yang bisa sampaikan. Intinya bahwa kita sih sudah selesai sebetulnya di kalangan NU dan mendukung organisasinya tentang moderasi ini. Karena bagaimana juga Iktidal dan tawasul itu bagian dari Muhammad, quote-unquote, tanda kutip, itu ideologi kita, ideologi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya bersyukur tadi dengan semangatnya kita menyanyikan lagu Mas GB Ansor. Saya ingin katakan bahwa saya menjadi sekjen GB Ansor itu daerah Mas Tamar Mas Fedi Yusuf, wakil sekjen, kemudian Syekhullah Yusuf, saya menjadi penasihat sekretaris pembina atau pembina dari GB Ansor Pusat. Itu jadi saya tahun 88 bisa menjadi wakil ketua satu Maminas PBPMI 4 periode juga di Ansor itu. Oleh karenanya saya menyambut baik seminar ini, dan seketika saya menyampaikan kepada Pak Profesor Faisal Abdullah bahwa teman-teman perlu untuk ini sejalan dengan visi yang dibawa oleh teman-teman Ansor se-Indonesia. Ini saya sambut baik, dan ini juga berlaku kembali sudah dilaksanakan di Makassar oleh patayaknya, kemudian di Bone oleh PMI-nya sama temanya, kemudian di Ansor wajib hari ini. Tentu saja lebih banyak persiapannya daripada penyelenggaranya. Saya minta nanti karena sore jam 1 juga saya ada acara bersama di hotel mana di Hotel Selamani ya, ada Hotel Selamani juga dengan berkumpul dengan PMI untuk sesi diskusi yang sama. Intinya kembali kepada pokok soal, moderasi adalah persoalan bersama untuk kita. Bukan persoalan bagi kita, tapi persoalan bagi orang lain, dan ketika berhadapan dengan orang lain. Karena moderasi itu adalah sikap. Moderasi adalah sikap tidak berlebihan. Ini kuncinya. Apa itu moderasi? Pelayanannya moderasi adalah sikap yang tidak berlebihan, dan dirumuskan tidak ke kiri, tidak ke kanan. Berdefinisi moderasi adalah acuan, dan saya ingin mengatakan bahwa ulama senantiasa berada di jalur itu, tidak terwakili saja, tidak kepada yang lain, tapi senantiasa tidak dengan sifat 20-nya Asy'ariyah Maturidi, itu semuanya ada masuk semua di dalamnya. Itu bagaimana kita bersikap, berteologi, karena teologi itu ada turunnya dari kasihnya pasti perilaku keberagaman kita, iman dan Islam ada di situ. Nah, bagaimana? Omong kosong kalau ada pesantren yang pasti tidak ada. Yang ada itu yang di Solo, di Jawa Tengah sana. Tidak satu pun stigma yang disampaikan bahwa pesantren itu adalah sangat tertaruh atau menjadi bobot atau menjadi memisahkan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak. Nah, saya ingin menyampaikan ini sedang mengatakan bahwa mereka yang sempalan ini yang menyatakan bahwa bendera merah putih itu, hormat merah putih adalah haram, kunci merah putih adalah haram, yaitu menjadikan Indonesia itu haram, Pancasila itu haram. Inilah bagian dari tanda kutip musuh bersama GP Ansor di kita semuanya. Karena seperti dikatakan tidak lulus, darah dan nyawa telah diberikan. Itu di masa lalu betul-betul darah dan nyawa. Kalau kita kan cuma hanya bisa menyanyikan tidak. Tapi dulu itu betul-betul darah dan nyawa diberikan. Kita hanya dapat syairnya, masnya berdiri itu. Apalagi ada yang satu kepada tahu. Ini yang bisa katakan bahwa itu tidak lurus dengan NKRI. NKRI itu sudah
dulunya pada pertama NU 1936. 10 tahun sesudah itu berdiri sudah diteruskan. Negara apa yang kita inginkan? Bukan negara Islam, tapi negara yang maslahatan Indonesia yang diinginkan di 1936 itu. Kebetulan Mbak Hashim pendiri itu hadir di Kalimantan Selatan pada 10 tahun pertama NU kita, dan kemudian hanya beberapa tahun kemudian Ansor dan ulama berdiri, dan kita sekarang menjadi bagian dari ulama. Bahkan sekarang ada Ansor perempuan ya, perempuan, hanya ada bangsanya semuanya. Ini adalah kebanggaan kita, dan ini adalah menjaga dan menempatkan menjaga NKRI ini. Jadi kalau kita mengatakan NKRI harga mati, ya betul-betul harga mati, karena ada pemuda Ansor dalam rangka menjaga keharmonisan. Nah, demokrasi dalam keharmonisan, karena menjaga keharmonisan tidak kacau balau. Ada masih tercatat dalam sejarah, bisa bukan di Google, seorang bangsa hilang kepalanya dalam rangka menjaga gereja. Dari situ ada bom, dilakukan oleh sekelompok orang sempalan yang menganggap yang kadang-kadang buah itu melakukan, dan bangsa ini waktu membawa itu supaya tidak meledak di gereja yang namanya bom itu berjalan lidah keluar gereja, dan di situ meledak, makanya tidak sama sekali. Itu bangsa dari Jakarta, di Jakarta Pusat, jalan menuju rumah saya yang ada di situ. Nah, teman-teman, varian yang ingin saya sampaikan ini adalah untuk kita menyadari bersama bahwa eksistensi Ansor itu usaha adalah menjaga keharmonisan bangsa ini, sebagai payung besar dari negara ini. Apapun isinya payung itu, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, tapi tidak ada menjadi payung besarnya. Apa syarat untuk menjadi payung? Ya, toleransi, dan itu terkenal sebagai salah satu ormas Islam terbesar di dunia yang moderat. Itu semua orang mengakui. Bukanlah sekelompok dari itu mesti diakui bahwa itu adalah moderat. Kiai, apa hukumnya pakai bank? Mau yang halal atau yang haram? Kata kiainya. Nah, ini contoh-contoh. Karena di hasil masa ini dan ulama itu masalah terkuat. Hukum memakai bank itu ada 3. Ya, boleh yang halal, boleh yang haram, boleh mubah. Nah, itu silakan ambil salah satu. Karena semua ada dalilnya. Nah, sekarang dirumuskan oleh Pak Kiai Wakil Presiden kita dalam rangka syariah itu. Beliau yang merumuskan pertama itu, kemudian diterapkan sekarang. Beliau dirumuskan pertama dari syariah Indonesia itu Pak Profesor Amin. Nah, ini yang saya katakan bahwa moderasi di kita NU dan dari pastinya ke Ansor kemudian adalah bagian dari ideologi sebetulnya. Kalau saya mengatakan ideologi itu bagian dari tradisi pesantren. Pesantren itu saya ingin bertaruh ke ruangan ini. Kalau ada yang mengatakan pesantren itu pesantren NU, ngomongin ke Islam itu ekstrim, ajarannya yang diajarkan yang para waliban ingin menjadi sesuatu keluar dari citranya sebagai itu saya tidak pernah saya berbicara. Saya banyak meneliti tentang itu, bahkan saya menulis buku tentang tentang hal ini, tentang halaman tentang demi ayat Tuhan. Dia sudah dibaca. Kalau yang buku yang disirkan itu sudah, alhamdulillah dia sudah cetakan ke-7. Sudah pada 3S tentang pemikiran Karl Marx. Saya banyak bertemu profesor-profesor di Kementerian Desa. Apa pengerti ya? Ya, saya pengerti. Kenapa? Waktu saya menjadi mahasiswa di UI, saya diminta oleh dosen saya untuk membaca buku itu, membaca buku dasar tentang filsafat modern tentang Karl Marx. Alhamdulillah dia sudah cetakan ke-7. Saya pindahkan penelitinya dan saya akan cetak yang ke-8.
Baik, saya pikir itu sana sini saya bicara tentang moderasi, intinya adalah keseimbangan, keadilan dan kibrah. Timbangan itu begitu kibrah tidak begini begitu kiri. Nah, ke kiri atau ke kanan itu berarti sudah tidak moderat. Wah, Pak Sokotan itu orang moderat, artinya Pak Sokotan sudah bisa menerima segala persoalan kehidupan amalia sehari-hari, kecuali usaha tetap tidak berlaku tentang tauhid itu. Karena tauhid itu tidak bisa dijawab, tidak bisa. Jadi gimana toleransi sesama? Ya, tapi tidak dalam rangka toleransi dan iman, tidak dalam rangka itu tidak ada toleransi itu. Karena katakanlah ayat-ayat sudah jelas, hadis itu jelas bahwa kita tidak bisa bersekutukan kepada yang lain, kepada Rabb kita. Nah, jadi harus dibedakan seperti yang disampaikan oleh ketua cabang tadi, bahwa harus dibedakan mana pada sisi moderasi beragama, benar agama kita yakini dengan kebenaran, tapi tidak langsung menafikan, menyepelekan atau menafikan agama orang lain. Tapi dalam hal keyakinan ahad yang satu, ya kita tetap kita ya, bukan yang lain. Dan Rasul kita ya Muhammad, bukan yang lain. Karena banyak kiai, banyak nabi-nabi palsu menjawab, ada tukang atau servis motor ngaku nabi di Jawa itu. Dan ada yang percaya, masalahnya ada yang percaya. Saya pikir ini bagian-bagian yang disampaikan dalam hal diskusi yang sampai ini tentu saja lebih bagus satu dua berbicara nanti sesudah bagian yang menyampaikan hasan atau pikiran tentang tawasul. Al-adl dan tawasul ini, moderasi ini tentu saya akan mengusulkan kepada sahabat moderator untuk juga tanya jawab. Dari saya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Pak Maulid sebagai narasumber pertama. Begitu menarik apa yang disampaikan bahwa keberagaman kita, substansinya itu akan keluar menjadi sebuah perilaku karakter yang penuh toleran, penuh moderat dan saling menghargai. Jadi semakin tinggi keimanan seorang tidak lantas kemudian menafikan keberadaan agama orang lain. Begitu dalam apa yang disampaikan oleh Pak Maulid dalam materi yang disampaikan. Untuk narasi kedua, kita masuk di Kementerian Kemenpora, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI, Deputi Iptek dan Uttak Kemenpora ini. Mungkin panitia bisa menyambungkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kenal saudara saya sekalian. Dengan Raula dipersilakan pada Bapak. Ya, bisa saya share presentasi saya untuk admin, saya dibantu. Untuk adminnya bisa dibantu karena belum bisa di-sharing materi paparan saya. Ya, saya dijadikan co-host, Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya, sekalian ya? Sangat jelas. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi yang ini kita bersyukur karena alhamdulillah kita masih bisa hadir bersama-sama dan ini mengenai moderasi beragama di kalangan pemuda, dan alhamdulillah
arahan untuk kegiatan moderasi beragama ini. Dan memang pemahaman moderat tidak bisa dinafikan bahwasanya tentunya Ansor yang merupakan balun dari Nahdlatul Ulama menjadi pionir dari pemahaman moderat di kalangan beragama. Yang kami hormati, yang kita banggakan bersama, Al-Mukarram, para guru-guru kita di Sengkang yang hadir pada kesempatan hari ini, kepada pengurus GP Ansor yang kami muliakan, dan yang kita hormati serta tentunya banggakan bersama adalah Tuan Amure Bapak Dr. Andes Haji Andi Muawiyah Ramli. Hari ini bersama kita di tengah kesempatan beliau. Beliau adalah salah satu tokoh kita dari Sulawesi Selatan yang sangat memperhatikan pemuda yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk bagaimana menerapkan anak muda supaya selalu on the track. Ini yang alhamdulillah kita banggakan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Indonesia sudah menjadi sunnatullah, hadir dan lahir beragam. Kita terdiri dari 172 juta penduduk Indonesia, kemudian 17.000 pulau, sekitar 1.340 suku bangsa, lalu bahasanya 560-an, belum lagi agama yang kurang lebih 7 agama. Ini menjadi keniscayaan buat kita. Keberagaman itu menjadi keniscayaan. Tetapi untuk tetap satu membangun NKRI ini tentu menjadi harapan kita bersama. Ya, terkait dengan moderasi beragama, ini menjadi salah satu program usulan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita menunjuk dari Kementerian Agama khusus untuk kalangan pemuda yang kebetulan jumlahnya hari ini anak muda kita itu 64,92 berdasarkan data BPS tahun 2021. Jadi anak muda itu usianya 16 sampai 30 tahun. Ya, mungkin ada sedikit berbeda kalau seperti yang disampaikan tadi oleh Tuan Amure, bahwasanya kalau berdasarkan data WHO itu bisa 18 sampai 64 tahun. Ya, mungkin usia seperti itu jiwanya yang atau produksinya yang muda, semangat produktivitasnya yang tinggi. Namun di dalam jumlah pemuda sudah clear, jumlah pemuda itu adalah individu pemuda itu usianya 16 sampai 30 tahun. Ini yang menjadi bagian daripada program kita di Kementerian Olahraga untuk bagaimana meningkatkan kualitas pemuda, khususnya di 3 bidang ini, Bapak Ibu sekalian dan para sahabat yang kita muliakan, mengenai bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis, ya, dan juga tentunya bagaimana koordinasi lintas daripada pembangunan pemuda. Lalu bagaimana peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda. Nah, ini juga menjadi bagian bersama. Salah satu agenda hari ini adalah bagian ini, bagaimana meningkatkan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda. Ya, gerakan pemuda Ansor tentu berdiri di depan bagaimana tampilnya peran pemuda di forum nasional, lalu bagaimana pelestarian terhadap lingkungan, termasuk poin yang ketiga adalah pencegahan perilaku berisiko pada pemuda. Ya, di dalamnya bagaimana mencegah pemuda dari bahaya kekerasan, perundungan atau bullying, penyalahgunaan massa, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan beberapa penyakit yang lain. Tentunya bukan hanya penyakit lahir, tentunya juga penyakit batin. Ini menjadi bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Kita melihat bagaimana peluang demografi Indonesia. Ini bonus demografi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Indonesia memiliki usia produktif antara 18 sampai 64 tahun. Kita berada di antara negara-negara lain itu ruangnya luar biasa. Apalagi pada saat 2040 kita ada di titik 50%. Ini harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, maka ini tidak menjadi bonus demografi. Malah ini bisa menjadi mudarat demografi. Nah, ini yang harus kita jaga dan rawat dengan baik.
Kemudian yang selanjutnya sahabat Bapak sekalian yang kami hormati, ini tantangan pembangunan pemuda. Kita bisa melihat bahwasanya ternyata pemuda itu adalah penikmat dari 87% daripada media sosial. Ini berdasarkan data SIS 2017. Bahkan dalam data Indonesia Millennial Report tahun 2019, bahwasanya pengguna media sosial anak muda kita itu sekitar 94%. Di antaranya baru bangun tidur itu sudah membuka media sosial, 74% di antaranya. Ya, bahkan dalam data Indonesia Report dikatakan 74% ini dominannya membuka WA-nya dan melihat beberapa konten-konten di grup WA-nya masing-masing. Nah, kalau grup WA itu isinya moderat, tapi kalau isinya radikal, maka naudzubillah. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat semua, bagaimana kita mengajarkan, bagaimana kita mendampingi anak muda kita dengan sergapan, dengan serbuan media sosial yang luar biasa. Bahkan dalam data terakhir berdasarkan data Indonesia Millennial Report, sekarang ini sudah ada 19,5 pemuda, 19,5% pemuda yang terdampak radikalisme. 16,5 di antaranya laki-laki dan 20% di antaranya perempuan. Nah, jadi dominan perempuan ini yang terkena dampak radikalisme. Ya, alhamdulillah di Kabupaten Muajer tentunya sebagai kota santri ini penting untuk kita pahamkan bersama, jangan sampai anak-anak kita, anak muda kita ini terdampak pada radikalisme, bahkan banyak yang menggunakan radikalisme. Dipahami Islam itu mungkin pemahamannya bahasanya Islam apa, tapi justru menunjukkan kondisi yang justru sangat tekstual dalam memahami ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu makanya menjadi bagian kita bagaimana ustaz, para asatidz, para ustazah untuk berceramah secara langsung bagaimana supaya ini harus bisa didampingi. Lanjut. Ya, ini beberapa tugas kami termasuk meningkatkan pencegahan kekerasan itu adalah program moderasi beragama ini yang kebetulan alhamdulillah Bapak Kepala Haji Muawiyah berkenan menyebarkan ini ke seluruh Nusantara termasuk sampai ke Kabupaten Muajer. Ya. Jadi ini 3 kekuatan pemuda kita, peran aktif pemuda kita. Bagaimana mereka menjadi social force atas ilmu dan arahan dari Bapak Dr. Haji Ahmad yang menyorot moderasi dalam perspektif kemudahan. Yang menarik adalah yang disampaikan oleh Bapak tadi, 75% pengguna media sosial adalah usia pemuda. Nah, ini menjadi kunci di kita di media sosial, bahwa jika kaum muda bisa bermedia sosial dengan baik, maka insya Allah ketentraman, kedamaian akan tercipta. Akan tetapi jika kemudian media sosial ini dijadikan sebagai ajang perang, hujat menghujat, mencaci mencaci, maka bisa dipastikan bahwa kondisi negara tidak baik lagi saja. Oke, selanjutnya narasumber yang ketiga yang akan menyampaikan moderasi dalam perspektif keislaman oleh Bapak Dr. Haji Tahir MTH dan hormat dipersilakan. Saya diberi amanah untuk membawakan atau sebagai narasumber dalam moderasi beragama. Ada 2 hal yang barangkali menurut saya sebagai kata kunci dalam moderasi beragama adalah kebersamaan dan keberagaman, beragam dan bersama. Ketika kita berbicara masalah keberagaman, itu adalah hukum alam, sunnatullah. Itu tidak ada pilihan. Sunnatullah yang telah
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika berbicara masalah kebersamaan, itu adalah pilihan. Ya, pilihan. Keberagaman adalah sunnatullah, dan memang Allah sudah mengungkapkan dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu jelas. Ada laki-laki dan ada perempuan, itu bukan pilihan. Tidak ada orang yang memilih bahwa saya akan jadi laki-laki. Tidak ada orang yang memilih bahwa saya akan jadi perempuan. Tidak ada. Itu adalah sunnatullah. Begitu juga waja'alnakum syu'uban, masalah bangsa, negara, tidak ada yang memilih kecuali kalau kita warga negara nanti. Itu pilihan. Menjadi suku juga gitu ya. Jadi suku Bugis, saya mau pilih jadi suku Bugis, saya mau pilih jadi suku Makassar. Tidak, itu adalah sunnatullah. Dalam ayat lain juga dikatakan inna sa'yakum lasyatta. Kita punya profesi yang berbeda-beda. Itu adalah keragaman. Keragaman yang harus dihargai, yang harus dihormati. Jadi ketika kita tidak menghormati keragaman, maka itu berarti bahwa kita mengkritisi Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Allah. Kenapa? Karena itu adalah sunnatullah yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Yang kedua yang perlu sebagai kata kunci adalah kebersamaan. Nah, sekarang bagaimana kita, kalau saya katakan tadi bahwa kebersamaan itu adalah pilihan, ketika kita masuk di Ansor itu kebersamaan dengan berbagai ragam model. Kita masuk di partai politik, itu adalah kebersamaan dengan berbagai ragam yang berbeda. Ya, dengan berbagai ragam yang berbeda. Cuma persoalannya adalah bagaimana kita bisa masuk pada wilayah kebersamaan tanpa mengorbankan keragaman. Disinilah moderasi penting. Tadi saya katakan bahwa kita tidak boleh mencela kalau ada orang yang sukunya suku Bugis. Tidak boleh kita mencela bahwa dia adalah laki-laki, dia adalah perempuan. Ya, dia adalah laki-lakinya atau dia perempuan. Itu tidak boleh. Termasuk juga adalah tidak boleh kita mencela orang yang punya agama yang berbeda dengan kita. Itu kan ada ayatnya, la tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencela orang yang menyembah selain Allah. Karena kalau kita mencela orang yang menyembah selain Allah, maka pada akhirnya dia juga akan mencela kita. Jadi kalau kita mencela orang yang menyembah selain daripada Allah, maka pada dasarnya kita mencela agama kita sendiri. Kenapa? Karena mereka kembali mencela kita. Itu maka logi dari kemanjalo itawe, jalo itawe, siti jari violo, terlalu jari nongri. Jadi semangat dari nongri. Kalau kita mencela orang jelek, maka tidak tangan kita akan mengatakan kamu lebih jelek dibanding dengan orang lain. Jadi jangan. Tapi biasa orang waktu kemanjalo dia nampak pakai bawah. Tabali panjalo waktu dia seperti. Tapi ada juga panjalo pakai ya, tangan kanan nyampak ke bawah. Biasa panjalo dia pakai.
Sehingga dia kemudian kembali, kamu lebih jelek dibanding dengan siapa yang kamu terima. Nah, jadi ini yang penting barangkali. Jadi dalam ayat juga kan ketika orang Arab itu mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah, gantian menyembah. Hari ini saya menyembah Tuhan Muhammad, besok engkau yang menyembah Tuhan kami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela, tapi turun ayat mengatakan la abudu ma ta'budu wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Silakan laksanakan agamamu, saya juga melaksanakan agama saya. Kenapa? Kita mengakui adanya agama, tapi belum tentu kita membenarkan, ya. Saya biasa silakan mengakui adanya agama yang dianut oleh orang, tapi ajaran agama saya itu tidak mengatakan membenarkan, hanya mengakui tetapi tidak membenarkan. Itu prinsip, ya. Tapi walaupun kita tidak benarkan, tidak dibolehkan juga dalam ajaran agama untuk mencela orang, ya, untuk mencela. Makanya itu saya kira dalam agama, ya, istilahnya sebenarnya kalau kita bercerita masalah Islam sebenarnya sudah moderat. Cuma pemikiran kita yang kadang-kadang tidak moderat, pemikiran teman-teman yang kadang-kadang tidak moderat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai ayat, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, itu moderat sekali. La taj'al yadaka mamlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal bast. Jangan kamu belenggukan tanganmu di lehermu dan jangan juga ulurkan tanganmu ke depan. Nasanya tahu ajak mau bersalat, ajak tahu masih kelar tengah-tengah. Sebab itu tahu masih kelar. Namun wadin mantre apa kode mantre sebab posisi. Tapi kata mau bersalat, anda tahu nabi ratu. Bersalat. Tengah-tengah. Wa mimma razaqna, saya kira banyak ayat-ayat yang bisa mendukung. Nah sekarang bagaimana kita bisa mencapai menurut saya moderasi beragama ini? Kita harus punya kesamaan visi. Yang pertama adalah visi keagamaan. Ini penting, ya. Karena menurut prinsip saya bahwa semua agama itu mengajarkan dalam tanda petik kebaikan. Semua agama menurut agama itu masing-masing mengajarkan kebaikan. Nah, maka visi keindonesiaan ini harus kita dahulukan. Jadi selanjutnya saya kira ini sangat penting sekali untuk, walaupun keragaman kita sangat berbeda, tapi kita punya visi yang sama. Sebab kalau kita tidak punya visi yang sama, maka akan terkotak-kotaklah bangsa Indonesia, terkotak-kotaklah suku yang ada di Indonesia. Saya kira dalam Sumpah Pemuda, ya, kita sudah di Sumpah Pemuda itu sudah mengikrarkan bagaimana suku-suku pemuda-pemuda pada waktu itu adalah demi untuk kepentingan negara, maka dia rela dari bawah naik ke atas menjadi kepentingan negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang barangkali perlu kita perhatikan dalam rangka kebersamaan dan menciptakan moderasi beragama, yang perlu adalah sikap tawadu kita. Tawadu, maksudnya sikap tawadu, jangan menganggap kita lebih hebat dibanding dengan yang lain. Karena kalau kita menganggap, artinya menganggap benar dibanding kita yang paling benar dibanding dengan yang lain.
Sebab kalau kita menganggap diri kita orang yang paling benar, maka itu berarti bahwa kita menganggap yang lainnya adalah tidak benar. Ya. Faktor kebaikan universal saya tadi katakan bahwa itu adalah suatu kebaikan yang semua agama, semua ras mengaku yang disebut dengan kebaikan universal. Cuma barangkali teknik-tekniknya inilah yang antara satu dengan yang lain sangat berbeda. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah ego kita. Kadang-kadang kita punya ego yang sangat tinggi. Ketika kita punya ego yang sangat tinggi, maka itulah akan menimbulkan satu pertikaian antara satu dengan yang lain. Selanjutnya ada saling melengkapi. Saling melengkapi artinya dalam keragaman itu kita harus berprinsip bahwa tidak mungkin satu hal terjadi apabila tidak dibantu dengan yang lain. Pelangi itu bisa enak dilihat karena banyak warna-warna yang di dalam. Pelangi tidak mungkin menjadi pelangi kalau hanya putih saja. Tidak mungkin jadi pelangi kalau hanya merah saja. Tidak mungkin pelangi kalau hanya hijau saja. Indonesia adalah negara yang beragam, maka keindahan Indonesia disebabkan karena keragaman yang ada di Indonesia. Yang terakhir saya akan sampaikan bahwa ada prinsip yang mengatakan kita harus bersatu dalam akidah dan toleransi dalam huru. Kita memang punya akidah yang sangat kuat. Kita harus mempertahankan akidah, tapi tidak berarti bahwa kita harus mencela akidah orang lain. Kita mengakui adanya perbedaan, tapi tidak berarti bahwa kita mengorbankan prinsip untuk memperhatikan perbedaan. Jadi jangan sampai kita korbankan prinsip, tetapi dengan melihat moderasi, saya kira itu salah juga ya. Salah juga kalau kita katakan demi moderasi kita korbankan prinsip. Saya kira Nahdlatul Ulama punya prinsip ya. Prinsip itu saya kira jelas ya. Ada Ahlussunnah wal Jamaah yang harus dipegang terus. Jangan sampai mengorbankan Ahlussunnah wal Jamaah karena demi moderasi masuk juga di sana. Saya kira tak, saya tak kasih. Yang terakhir juga karena ini juga barangkali kenapa dikatakan oleh Dr. Amar tadi ya. Kenapa Dr. Amar mengatakan apabila itu berkuasa ada karena istri itu alumni saja ya. Istri beliau adalah ya, pengajar di UI Syarifiyah juga. Apa yang dikatakan tadi bahwa pemuda-pemuda ini adalah lebih banyak 70%. Barangkali kami tantang juga gerakan pemuda Ansor bagaimana kalau media sosial itu diisi oleh GP Ansor untuk moderasi beragama, utamanya di Kabupaten Wajo. Jangan sampai orang lain yang mengisi ya, karena saya kira dewasa ini adalah orang-orang yang kiri atau orang-orang yang kanan yang mengisi media sosial. Makanya itu kita harapkan bagaimana media sosial ini diisi oleh orang-orang yang moderat, terutama diisi oleh GP Ansor. TikTok yang kadang-kadang dianggap orang kreatif, bagaimana kita TikTok itu diisi dengan moderasi beragama. Bagaimana Facebook diisi, bagaimana Twitter diisi dengan, bagaimana YouTube diisi dengan moderasi agama. Ini adalah tantangan kita bagi pemuda-pemuda Ansor di Kabupaten Wajo. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Bila itu berwasada, Allahumma fi kulakam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo melakukan kegiatan seminar nasional moderasi beragama dengan tema
peran pemuda sebagai pelopor moderasi beragama yang menjadi kegiatan prioritas Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo untuk kemudian memberikan penggambaran kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Wajo bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang kita atau cara kita dalam beragama sesuai dengan esensi agama Islam itu sendiri. Sehingga mindset yang ada dalam moderasi beragama itu tidak terlalu ekstrim ke kiri dan tidak terlalu ekstrim ke kanan atau yang biasa yang dikenal dengan moderat. Sehingga moderasi beragama ini menjadi konsep yang kemudian harus direspon oleh masyarakat karena ini akan menjaga kemajemukan, ini akan menjaga toleransi demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu moderasi beragama ini peran pemuda sangat strategis untuk memastikan bahwa moderasi beragama harus sampai di pelosok, kemudian menjadi karakter. Ya, moderasi beragama itu menjadi karakter untuk kita sehingga kita mampu hidup beragam dan kita mampu hidup dengan harmonis dengan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Terus tadi ada berapa peserta yang mengikuti kegiatan ini dan dari mana saja, Pak? Ya, jadi peserta yang ikut pada kegiatan ini adalah sekitar 100 peserta, tetapi yang hadir lebih dari 100 dan kepanitiaan pada kegiatan ini sekitar 15 orang plus pengurus Gerakan Pemuda Ansor. Jadi peserta yang terlibat pada kegiatan ini adalah terdiri dari keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo. Saya pikir seperti yang Anda sampaikan tadi, yang kita dengar dari pembicara dan saya juga memberikan sedikit tambahan bahwa ini adalah kegiatan yang sangat penting urgen bagi kegiatan kepemudaan Indonesia. Dan dalam hal ini GP Ansor sudah mengambil peran sebagai jangkar, sebagai pelopor untuk kegiatan moderasi beragama. Tentu saja ini adalah bagian dari keberpihakan Ansor sebagai bagian pemuda Indonesia, keberpihakan Ansor sebagai organisasi yang cinta kepada negaranya, yang cinta kepada sesamanya, bangsa kepada pemuda, dan ingin menyampaikan bahwa hakikat dari moderasi beragama itu loh kedemokrasian Indonesia. Lepas dari mereka beragama yang beragama berbeda, dia berkeyakinan berbeda, suku berbeda, bahasa yang berbeda, tapi ada satu hal, itu bahwa acara ini dimungkinkan untuk bisa terus dilanjutkan dengan kegiatan tema yang sama supaya apa yang diceritakan oleh pendiri Ansor di masa lalu itu menjadi terwujud. Satu, NKRI harga mati. Dua, kita akan tetap selalu memperjuangkan bahwa Islam dan kebangsaan itu sama semua. Itu.